Salam dan salam sejahtera, puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam firman Tuhan yang benar ini, Yohanes 5 ayat yang pertama sehingga ke ayat yang ke-16, di mana kita melihat tajuknya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sebelum itu, saya encourage Anda untuk like, comment, dan subscribe channel ini untuk kemuliaan Tuhan, karena kita tahu bahwa dengan mendukung channel ini, ramai jiwa-jiwa yang juga seperti kita semua akan mempelajari sesuatu yang baru dalam hidup mereka, akan mula melihat firman Tuhan ini sebagai sumber kekuatan kita dalam hidup. Haleluya, makanan rohani yang luar biasa untuk kita menginjil. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita lihat di sini penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, Yohanes 5 ya. Mula dari ayat yang pertama sehingga ayat ke-16, ada 6 perkara yang kita akan pelajari. 6 perkara. Dan perkara yang pertama adalah perayaan orang Yahudi ya. Ada 3 perayaan orang Yahudi. Sebab kita lihat ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Ya. Jadi kita lihat di sini. Di waktu hari raya orang Yahudi itu ada 3. Satu, hari raya Paskah dan roti tak beragi. Yang kedua, hari raya Pentakosta. Dan ketiga, hari raya Kemah Suci ataupun Tabernakel. Jadi ketiga ini ada maksudnya. Waktu Paskah dan roti tak beragi mengingatkan mereka dilepaskan dari hukuman dan kecelakaan sewaktu di Mesir, di mana anak sulung mereka tidak dibunuh, tapi anak sulung orang-orang Mesir dibunuh oleh Tuhan, mati ya. Jadi oleh itu kita lihat ya, di sini kita lihat mereka bebas pada waktu itu. Untuk mengingat perkara itu, mereka mengadakan jamuan Paskah dan makan makanan yaitu roti tak beragi, untuk ingatkan peristiwa itu. Yang kedua adalah Pentakosta. Pentakosta adalah di mana umat Israel berkumpul untuk membawa persembahan buah sulung mereka, untuk memberi yang terbaik dalam kerajaan Tuhan. Mereka adalah waktunya untuk mereka beri persembahan. Itu namanya Pentakosta. Dan yang ketiga adalah Tabernakel. Tabernakel ini adalah kemah suci yang Musa atas pimpinan Tuhan membawa umat Israel mendirikan kemah pertemuan di padang gurun ya. Pada waktu itu dinamakan Tabernakel ataupun kemah suci. Jadi setiap kali mereka merayakan ini mengingatkan mereka akan pembebasan mereka dari Mesir ya, sehingga ke tanah perjanjian. Jadi mereka sambut 3 perayaan ini. Haleluya, puji Tuhan. Itulah perayaan yang orang Yahudi sambut. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem untuk perayaan itu. Dan selepas itu ayat yang ketiga di sini ya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang tempang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Oh haleluya, luar biasa. Akan ada malaikat yang turun ke kolam ini, Bethesda ini, di mana bila malaikat ini menggoncangkan air itu, siapa yang pertama sekali terjun ke dalam air itu akan sembuh, apapun penyakitnya. Jadi mereka mengharapkan itu. Oke, mereka mengharapkan itu. Jadi ada ramai orang sakit berkumpul di sana mengharapkan perkara ini. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring ke situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama, karena ia tahu ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya, maukah engkau sembuh? Jadi jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mula goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Oke. Jadi kita lihat di sini ya, ayat 2 hingga ke 9 ini. Kita lihat di sini. Perhatikan, manusia yang sudah 38 tahun sakit
harapannya adalah untuk terjun ke dalam kolam itu di waktu malaikat sampai. Tapi dia tak mampu karena dia lumpuh. Dia susah untuk bergerak. Sebelum dia sampai, orang lain sudah sampai dulu. Jadi harapan itu tinggal harapan, harapan tinggal harapan. Itu saja harapannya, dan dia terus berada di sana. Jadi ini adalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ingat ya saudara, dalam hidup ini kita seperti lihat keadaan orang lumpuh itu. Ada waktu di mana dia sampai hilang pengharapan, tetapi dia bertahan saja dan percaya waktunya akan sampai. Kalau kita bertahan, kita percaya pada Tuhan. Pada mulanya dia mengharapkan dirinya untuk terjun ke kolam Bethesda, tetapi apabila berjumpa dengan Yesus, Yesus kata, sembuhlah, maka dia sembuh. Yesus suruh dia angkat tilam, maka dia angkat tilam dan berjalan, dia sembuh terus. Jadi di sini kita lihat, kadang-kadang kita lihat ada situasi dalam hidup kita itu berbeban berat, tetapi susah untuk kita lepas dari situasi itu. Itu karena kita belum percaya bahwa Yesus benar-benar hidup bersama kita. Kita belum percaya bahwa Yesus benar-benar sudah beserta kita. Jadi apabila kita sudah encounter dengan Jesus, kita sudah percaya dan kita sudah mendengar suaranya, kita ada hubungan pribadi dengan dia, kita akan melihat bahwa dalam segala hal kita tetap ada harapan, dan dari harapan itu kita melihat mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Kehadiran Yesus dalam hidup kita itu luar biasa. Kalau kita sedar dan kita mau ada hubungan dengan dia, sesuatu mujizat dan luar biasa pasti terjadi dalam hidup kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Seterusnya kita lihat dari ayat yang ke-10 itu, tetapi hari itu hari Sabat, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Nah, jadi kita lihat di sini, menurut orang Farisi, mengangkat tilam pada hari Sabat itu salah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8, Tuhan berkata kepada umat Israel, jangan engkau bekerja, melakukan pekerjaanmu. Pekerjaan adalah seperti kalau seorang itu petani, penternak, jangan engkau bekerja untuk itu. Ataupun melakukan kerja-kerja ataupun merancang untuk melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Tapi ia tidak melibatkan perkara yang biasa seperti angkat tilam dan sebagainya. Tapi di sini kita lihat bahwa orang-orang Farisi telah pun menambah. Kalau ikut sejarah teologi, orang Farisi telah menambah ratusan perkara baru dalam hukum Taurat Tuhan. Jadi ini dilihat baik, tetapi sebenarnya ia undang-undang yang dibuat oleh manusia. Kenapa? Karena mereka mau menguasai, mereka mau berkuasa. Jadi dilihat apabila undang-undang itu lebih banyak, jadi ianya nampak seperti lebih kudus. Contoh seperti kalau agama kita, kalau kita ini orang Kristen, kita kata ikut Tuhan melalui Roh Kudus, kita dikuduskan, ada Tuhan di dalam kita. Tapi orang lain punya agama, mungkin dia akan tunjukkan hukum dia lebih luar biasa, di mana bunuh nyamuk pun tidak boleh, pukul nyamuk pun tidak boleh. Lalu bila mereka buat persembahan, mereka bukan buat persembahan seperti kita persembahkan lalu dapat sukacita. Mereka punya sampai berdarah-darah, sampai cucuk badan semua itu. Jadi kelihatan seperti bersungguh-sungguh. Jadi ini boleh mengelirukan mata manusia. Manusia ingat ini sangat kudus. Bunuh nyamuk pun tidak boleh, sangat kudus. Tapi sebenarnya saudara, bukan hukum yang membuatkan sesuatu itu menjadi lebih baik. Karena sekarang ini Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Yang menjadi segala sesuatu perkara itu baik adalah Roh Kudus, pimpinan Roh. Jadi kita bukan dipimpin oleh hukum lagi, kita dipimpin oleh Roh Kudus, menggenapi segala hukum Taurat. Karena kalau hukum Taurat dia kata, kalau engkau melakukan kesalahan seperti berzina, akhirnya kau akan berdosa. Kalau kau melakukan, tetapi bila Roh yang pimpin kau, Roh pimpin kita lebih daripada segalanya, malah menggenapi segala hukum Taurat. Kita menginginkan harta orang, dianggap mencuri. Kita menginginkan seseorang itu, ya contoh, lelaki menginginkan seorang perempuan itu sudah dianggap berzina. Jadi kita lihat di sini, dalam Roh, tahap kekudusan itu luar biasa sekali. Jadi segala hukum Taurat telah digenapi kalau kita hidup dalam Roh, karena Roh adalah Maha Kudus. Ya, bila kita hidup dalam Roh, engkau tidak akan dihukum. Ini firman Tuhan berkata, karena
Where there is spirit, there is liberty. Di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. So kita ini di mana ada roh Tuhan. Roh Tuhan berada dalam kita. Kita sudah dimerdekakan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita bukan terikat dengan hukum Taurat. Sebab kalau kita dalam roh, semua hukum Taurat sudah kita genapi. Karena tahap hukum Taurat dengan tahap hidup dalam roh itu sungguh berbeza sekali. Tahap hukum Taurat melakukan lalu bersalah. Tahap roh, keinginan saja sudah berdosa. Jadi luar biasa. Tapi kita boleh berada dalam kekudusan di tahap roh karena Tuhan Yesus menyertai kita melalui pimpinan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil dan kita kena hidup bagi Tuhan. Kita kena hidup dalam Tuhan. Kekuatan bukan kita, tapi kekuatan Tuhan. Yang ke-11 hingga yang ke-12 kita sambung ya untuk perkara yang seterusnya. Jadi yang pertama tadi kita sudah belajar ada 3 perayaan. Yang kedua, masih ada harapan dalam Tuhan, walau dalam apa situasi pun, seperti orang lumpuh di kolam Bethesda itu. Yang ketiga, seorang yang mementingkan diri sendiri tidak dapat menilai apa yang terbaik dalam hidupnya, karena ada kepentingan sendiri, seperti orang Farisi sampai dia menambah hukum Taurat. Ya, angkat tilam pun tidak boleh pada hari Sabat. Jadi ya seperti itu. Jadi kita pergi ke ayat yang ke-11 hingga ke-14. Akan tetapi ia menjawab, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu, dan berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Oke, jadi yang kita belajar di sini adalah ya pengampunan dosa. Lihat Yesus, bila dia jumpa orang itu, engkau telah sembuh, itu perkara biasa karena dia boleh menyembuhkan, tapi dia kata jangan berbuat dosa lagi. So kesembuhan fisikal itu sebenarnya masih biasa bagi Tuhan karena ia sering terjadi. Ya, even ada orang yang berkata dia boleh menyembuhkan orang walaupun dia tidak kenal Tuhan, dia cuma dukun dan sebagainya. Tapi saya mau beritahu Anda di sini, ya, kesembuhan hanya datang dari Tuhan. Jadi selepas itu kita tidak boleh berdosa. Kalau kita tidak diampuni dosa kita dan kita masih hidup dalam dosa, maka apa yang terjadi adalah hidupmu akan jadi lebih teruk. Jadi oleh itu kalau engkau mau Tuhan sembuhkan dirimu, pastikan engkau bertobat dan lupakan hidup lamamu. Hidup baru, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Mula mencari Tuhan. Di saat engkau mau sembuh, engkau harus mau mencari Tuhan. Saat engkau mau cari Tuhan, waktu itu engkau sembuh. Haleluya. Karena Tuhan memang ingin menyembuhkan engkau kalau engkau sudah berniat untuk menjauhi dirimu dari dosa dan hidup kudus untuk mengikut Dia. Haleluya, puji Tuhan. Apakah Anda paham? Kalau tidak, walaupun Anda disembuhkan, keadaan lebih buruk akan terjadi. Jadi that's why ada orang kata kita harus jumpa pastor ini suruh doa kita supaya kita sembuh. Jadi bila berjumpa, didoakan. Kalau dia tak sembuh, dia salahkan yang pastor itu tidak dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi sebenarnya dia kena tahu, penyembuhan datang dari Tuhan. Kalau Tuhan tak sembuhkan dia, bermaksud kalau Tuhan sembuhkan dia akan balik ke dosa lamanya, hidupnya lebih teruk. Jadi buat apa dia disembuhkan? Lebih baik jangan disembuhkan, supaya dia terus mencari Tuhan. Ya, jadi kita ingat di sini. Ini yang kita harus tahu, sebab kita semua tahu bahwa dalam penginjilan akan ada doa untuk orang-orang sakit, akan ada pelayanan penyembuhan, profetik dan sebagainya. Semua ini perlukan kekudusan. Jadi akan ramai orang yang sakit datang kepadamu untuk didoakan. Dan kita telah lalui itu apabila kita tubuhkan Christian Healing Borneo ketika pelayanan. Setiap servis kita ada ramai orang yang sakit datang ke hadapan, lalu kita doakan dan kesembuhan terjadi. Dan ternyata sebelum itu kita kena berkhotbah tentang pertobatan, kekudusan, dan remind mereka kalau Anda mau sembuh hari ini, Anda harus bertobat dan berjanji dengan Tuhan mau ikut Dia.
Kalau tidak, hidupmu akan jadi lebih teruk. Jadi dari sana mudahlah program ataupun event itu, dan kita lihat Tuhan bekerja dengan mudah untuk menyembuhkan ramai orang yang sakit pada acara itu. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord. So kita masuk yang kelima ya. Yang kelima, salah fokus. Ingat, salah fokus. Salah fokus. Kita tidak boleh salah fokus. Jadi kita lihat di sini ya, ayat yang ke-15 dan 16. Saya baca. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Di sini kita lihat 38 tahun seorang yang sakit, orang tidak pedulikan dia. Dia sakitkah, dia sembuhkah, orang tak peduli. Tapi bila Yesus peduli akan hal ini, Yesus sembuhkan dia. Yesus dipersalahkan karena sembuhkan pada hari Sabat. Jadi lihat di sini, orang Farisi menganggap diri mereka berkuasa karena ada hukum yang menyokong mereka. Hukum yang menyokong mereka. Oleh itu mereka fokus kepada hukum karena itu membawa kebaikan kepada diri mereka sendiri. Bila Anda terlalu fokus kepada hukum, Anda terlalu fokus kepada agama, Anda tidak fokus kepada Tuhan, silap, karena hubunganmu dengan Tuhan itu sudah pudar, ya. Jadi bila Anda fokus kepada sesuatu perkara, terlalu banyak syarat-syarat tertentu. Ya, ada orang kata, kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Kalau suami saya berubah, saya akan melayani Tuhan dengan luar biasa sekali. Kalau ini, kalau itu, kalau saya kaya, saya akan mula memberi ke gereja. Ya, jadi semuanya kalau. Jadi apabila dia tidak kaya, apabila dia tidak sembuh, apabila pasangan hidupnya tidak berubah, susah untuk dia melayani. Tuhan tidak dapat pakai dia. Sebab apa? Sebab dia selalu meletakkan syarat-syarat tertentu, fokus kepada kepentingan pribadi. Jadi oleh itu ia menjadi alasan untuk tidak melayani Tuhan. Ini sangat teruk ya saudara. Jadi oleh itu kita jangan salah fokus. Kalau salah fokus, kita akan fokus kepada kepentingan diri seperti mana orang Farisi. Sudah lihat mujizat, tidak mau lihat Tuhan, tetapi melihat undang-undang kesalahan, mencari kesalahan pula. Jadi ini adalah satu sifat yang melimitkan pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Jangan mula melihat yang dirimu harus begitu, harus begini, harus begitu, baru kita dapat hidup damai dengan Tuhan. Tuhan beritahu kita di atas kayu salib itu, it is finished, segalanya selesai. Apa maksudnya selesai? Damai sejahtera Tuhan besertamu. Jadi jangan anggap kalau saya kaya baru saya damai, kalau saya banyak harta barulah saya damai, kalau saya ada suami yang baik baru saya damai, kalau hidup saya ada pekerjaan yang bagus, duit yang cukup, baru saya damai. Saudara, kalau engkau letak syarat, kau tak akan damai-damai dalam hidupmu, karena Tuhan sudah selesaikan itu di kayu salib. Engkau harus mulakan hidupmu sekarang dengan damai sejahtera Tuhan besertamu. Haleluya. Lihat berapa kali para rasul pakai ayat damai sejahtera Tuhan besertamu di perjanjian baru itu. Ya, Paulus sendiri, damai sejahtera Tuhan besertamu, kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera Tuhan besertamu. Berapa kali dia gunakan perkataan itu di dalam Injilnya yang dia tulis. Jadi Anda kena tahu di sini bahwa dalam mengikut Tuhan, kita bukan mencari damai. Damai sudah ada, kita sudah menang. Kita bukan mencari kemenangan lagi, karena kita sudah menang kata segala hal. Kita sudah berdamai kata segala hal. Haleluya, saya harap Anda paham. Kita bukan mencari kemenangan. Kita sudah menang bersama Yesus. Dan dari kemenangan itu kita terus melangkah untuk conquer apa yang telah diikat oleh roh jahat. Bebaskan ramai jiwa-jiwa di luar sana, supaya mereka kembali kepada Yesus. Jiwa-jiwa yang terikat kepada roh-roh kegelapan, roh-roh dunia, kita dengan otoriti Tuhan datang membantu mereka, mengajar mereka kerajaan surga, lalu membebaskan mereka dengan kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Maka semua harus dimerdekakan. So kita terus lihat ayat ke-17 dan 18 melambangkan untuk mengajar kita perkara yang ke-6 pada hari ini, yaitu Tuhan Yesus
melakukan kebaikan secara berterusan, tak pernah berhenti melakukan kebaikan. Jadi ayat 17 dan 18, baik saya baca ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi kita lihat di sini, apa masalahnya sekarang adalah orang Yahudi terlalu dengan hari Sabatnya, sehingga berbagai undang-undang yang dilakukan, ini tak boleh, ini tak boleh, angkat tilam pun tak boleh pada hari Sabat. Tapi Tuhan Yesus tidak menghalang seseorang itu melakukan kebaikan pada hari Sabat. Sungguh pun hari Sabat kita tidak, kalau boleh kita tidak bekerja. Kalau Anda cuti, hari Sabatmu itu engkau serahkan kepada Tuhan, hari itu penuh kepada Tuhan, pergi ke gereja dan sebagainya, jangan buang masa di luar, balik baca Alkitab. Ini cara kita spend waktu Sabat kita. Tapi tidaklah kita sampai dihalang untuk berbuat baik. Kalau Anda lihat saudaramu dalam kesusahan pada hari Sabat itu, Anda bantulah selagi Anda mampu, ya. Kalau Anda lihat ya, kalau contoh seperti orang Yahudi yang hidup, ada untanya, bawa kambing sapinya, pergi minum air dan jatuh dalam perigi. Pada hari Sabat dia kena selamatkan, sebab hari Sabat juga binatangnya perlu minum. Jadi oleh itu kita kena tahu, kita lakukan kebaikan, jangan berhenti. Hari Sabat, hari kita lakukan apa yang kita biasa lakukan, untuk kita berhenti lakukan pekerjaan yang biasa kita lakukan, untuk beri lebih waktu kepada Tuhan, kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan waktu itu juga kalau boleh kita berfellowship, kita beribadah di gereja dan sebagainya. Tapi untuk melakukan kebaikan tidak harus diberhentikan. Kalau ada orang sakit, ya disembuhkan, ya puji Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa? Karena itu kebaikan. Sebab kalau kita lihat dalam Kejadian 2 ayat yang kedua itu, ya, Tuhan kata pada hari ke-7 dia rehat. Memang dia rehat, tapi dia tidak berhenti melakukan kebaikan. Ini adalah maksud Yesus. Kalau Tuhan berhenti melakukan kebaikan, maksudnya Tuhan berhenti supply oksigen, apakah manusia masih hidup? Tuhan berhenti berikan kekuatan kepada manusia dan sebagainya, apakah manusia dapat hidup dengan baik? Kalau pada hari itu Tuhan lepas pandang, Tuhan berehat, apakah kamu rasa Tuhan tidur? Tidak, Tuhan tak perlu tidur. Dia adalah Tuhan. Dia tak pernah penat pun, karena dia Tuhan. Manusia penat, Tuhan tak pernah penat. Jadi kita tidak boleh anggap Tuhan seperti manusia. Tuhan itu luar biasa. Tuhan sentiasa celik matanya dan memperhatikan segala sesuatu, dan dia maha tahu. Dia maha kuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan tak pernah berhenti berbuat baik. Inilah maksud Yesus. Kalau di hari Sabat engkau menolong orang, engkau berbuat kebaikan, ya, ada saudaramu emergency mau ke hospital, kau boleh hantar, tidak masalah. Ada yang tidak ada makanan, kau rasa kau ada lebih, kau boleh bantu, kau berilah makanan kepada mereka yang kebuluran, mereka yang memerlukan. Tak apa, itu kan kebaikan. Lakukan kebaikan pada hari Sabat boleh, ya. Haleluya, puji Tuhan, praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Jadi sampai di sini Anda telah belajar ada 6 perkara yang penting pada hari ini. Yang pertama, 3 perayaan orang Yahudi. Yang kedua, masih ada harapan dalam Tuhan. Yang ketiga, jangan pentingkan diri sendiri sehingga tidak pandai menilai apa yang baik, apa yang tidak baik. Yang keempat, kuasa pengampunan dosa. Yang kelima, jangan salah fokus. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada undang-undang ataupun syarat-syarat tertentu, ya. Yang keenam, Tuhan Yesus lakukan kebaikan secara terus-menerus. Jadi 6 perkara ini telah kita belajar. Saya harap Anda diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Yesus. Mulai hari ini engkau manusia yang baru yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah menang. Maka hiduplah sebagai insan pemenang untuk menawan lebih ramai jiwa di luar sana. Dalam nama Tuhan Yesus saya klaim kuasa penginjilan tumpah ke atasmu. Haleluya, puji Tuhan. Amin.